Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang sistem operasi ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem berkas ya, kita akan lanjutkan. Ini sebetulnya materi-materi tambahan ya. Jadi di pekan 10, 11, 12 ini adalah materi tambahan ya untuk sebagai pengetahuan bagi Anda gitu. Jadi perkembangannya apa sih saat ini untuk di sistem operasi itu sendiri. Oke, di pekan ini kita akan membahas tentang embedded operating system atau bahasa Indonesianya sistem operasi terbenam, atau ada beberapa juga terjemahan menjelaskan sebagai sistem operasi tertanam gitu ya. Artinya seperti apa? Jadi kita akan bahas ya, dimulai dari apa itu embedded system ya. Jadi kalau yang disebut sebagai embedded system itu adalah sistem komputer yang memiliki tujuan khusus ya, di mana keseluruhan bagian yang diperlukan itu dimasukkan jadi satu dalam perangkat tersebut ya. Jadi embedded itu artinya bahwa si sistem ini adalah perangkat lengkap ya, baik itu ada sistem mekaniknya maupun sistem elektriknya gitu. Dan dia akan melakukan tugas-tugas yang sudah di-set ya sebelumnya. Jadi memang tidak keseluruhan seperti hanya komputer pribadi ya, bisa serbaguna. Jadi dia hanya diberikan sesuai dengan tujuannya dari si sistem tersebut. Kalau misalkan Anda mau lihat apa sih embedded system, contohnya ya, yang paling simple itu ada ATM ya. Ada yang tahu singkatan ATM-nya apa itu? Singkatan ATM? Coba ke siapa ya? Erna Herlina deh. Erna Herlina? Ya, Pak. Erna Herlina punya ATM nggak? Enggak. Belum kerja, Pak. Oh, belum kerja. Iya, Tapi nggak punya ATM. enggak. Tapi pernah pakai ATM nggak? Mama punya tapi belum berani ngambil ya, Pak. Oke, makasih Erna. Makasih Erna. Saya ke yang lain dulu ya Erna ya. Iya, Mungkin Pak. saya salah nanya. Coba ke Panji deh dulu. Ke Panji Anjungan tunai Irwanto. mandiri, Pak. Iya, iya, iya. Itu singkatnya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Gak tahu kalau bahasa Inggrisnya. Tahunya anjungan tunai mandiri doang. Automatic teller Teller machine. machine. Ya, tuh yang udah tahu. Panji punya ATM? Punya, Pak. Waduh, orang kaya dong. Kalau saya punya kartunya doang. Punya kartunya doang. Pengalaman sedikit ya Panji. Panji pernah nggak menemukan kondisi di mana si ATM tidak berfungsi atau lagi diisi uang? Apa yang terjadi? Gak pernah sih. Gak tahu dah. Kalau gitu, kalau lagi ngisi uang. Oke. Atau pernah ngeliat ATM di restart nggak? Belum pernah. Soalnya Belum sering pernah. langsung make-make doang. Langsung aja. Kayak ada teman-teman yang lain yang pernah ngelihat nggak operating sistemnya kira-kira apa? Windows Coba. XP, Pak. Ada yang pakai Windows Windows XP. XP. Betul, ada yang pakai Windows. Jadi base on-nya adalah Windows ya, teman-teman gitu. Dan itu tadi kan dikatakan ya, yang namanya embed itu dia punya tujuan khusus kan. Nah, kalau ATM ya, itu ada blok diagramnya ya. Ada apa saja minimal, berarti ada keypad-nya ya.
kemudian ada card reader-nya, terus ada mekaniknya ya, ada tampilannya LCD gitu ya, ada apa lagi? Ada speakernya nggak? Ada Pak, Ada speakernya. ada ya. Untuk apa itu speakernya kira-kira? buat ngingetin kalau kartu udah keluar gitu kan, kadang orang suka lupa gitu kan. Oh iya ya, kartunya ketelan gitu ya. Iya, kan kalau Jadi awal ada bunyi dulu ya transaksi gitu kan, untuknya. pas udah keluar dia bunyi kan, buat ngingetin. Ya, betul betul. Jadi ATM ini adalah salah satu ya dari embed system. Dan kembali lagi ke operating system, ya tadi juga sudah disebutkan bahwa kalau yang pernah lihat gitu ya, ATM kebanyakan menggunakan sistem operasinya dari Microsoft. Ya. Oh Pak, berarti tidak aman dan lain sebagainya gitu. Ya tidak juga, karena sebetulnya untuk operating system yang ada di ATM tersebut memang hanya dipergunakan fungsi-fungsi tertentunya saja gitu. Jadi tidak semuanya sebetulnya. Hal lain ya, kira-kira nih dari teman-teman di sini, contoh lain selain ATM yang embed system, ada yang mau cerita nggak? Atau ada yang punya nggak? Yang ada OS-nya nih gitu. Tapi dia difungsikan untuk fungsi tertentu saja gitu. Nggak ada fungsi untuk nambah memori misalkan, nggak ada fungsi untuk ya macam-macam lah. Terus kemudian sensor-sensornya pun disesuaikan ya. Kayak tadi ATM ya, inputnya itu berarti membaca kartu, outputnya melalui mekanik ngeluarin uang. Ada lagi nggak nih kira-kira teman-teman yang mungkin teman-teman punya lah yang ada OS-nya? Belum Ada, Pak. Belum Mart. Linggar ya, Linggar coba Linggar. Iya Pak. Kayak belum Ada ada yang lagi Pak. bicara siapa? Siapa dulu nih yang lagi Gimana, bicara nih? Linggar atau Akbar Terputus-putus, nih? Pak. Kalau menurut saya sih belum Mart Pak. Oh, Blue Mart. Ya, oke. Walaupun sekarang udah bangkrut ya kalau nggak salah ya, Blue Mart ya. Selain Blue Mart apa lagi? Yang Linggar punya deh. Apa? Oke. Coba saya tanya yang simple lah sekarang di sini. Ada yang punya smartwatch nggak? Ada yang punya smartwatch nggak? Ada Pak. Dan smartwatch-nya apa Dan? Amazfit Pak. Amazfit apa? Amazfit T-Rex. Amazfit Track yang Pro atau yang Amazfit yang pertama? Yang pertama Trax. Pak. Yang pertama. Kira-kira itu pakai embed system nggak? OS-nya ya, ada OS embednya nggak? Pakai kayaknya Pak. Soalnya mirip-mirip dengan Android, cuman bukan Android sih. Oke. Fungsinya atau yang dibaca apa saja dari jam dari Amazfit T-Rex ya? Kalau fungsi utamanya sih ngitung langkah, terus ngitung detak jantung juga, kalori, sama bisa sinkronis cuaca dari HP ke jam gitu Pak. Artinya satu, kalau misalkan kita lihat secara sensor, dia punya sensor-sensor tertentu gitu ya. Ada sensor untuk membaca detak jantung dan lain-lain. Kalau misalnya punya duit lagi, di upgrade ke T-Rex yang Pro, dapat autometer ya, kalau nggak salah. Jadi bisa melihat PO2 gitu, kalau nggak salah itu. ya saturasi oksigen gitu. Ya, itu adalah salah satu contoh ya dari device yang menggunakan embed system dan dia pasti ada operating systemnya. Kalau misalkan mau dicontohkan, sebetulnya banyak ya contoh embed device ya. Contoh misalkan yang di sisi otomotif gitu ya. Sebetulnya ada beberapa yang sudah menggunakan sistem-sistem yang canggih ya, yang punya OS gitu. Kayak misalkan untuk yang keyless ya,
untuk menyalakan mesin, mematikan mesin, ada engine control, sistem pengereman gitu ya. Kalau Anda pernah lihat beberapa review mobil misalnya ya, atau di film lah dulu ada judulnya kalau nggak salah Hacker, yang main itu Pierce Brosnan kalau nggak salah. Jadi mobilnya dia itu punya OS dan dia bisa mengendalikan, dan ini memang ada ya, mobilnya kalau tidak salah seriesnya BMW. Atau yang sekarang-sekarang kalau Anda lihat beberapa mobil kayak misalkan yang tersimpel apa ya, yang ada di iklan. Wuling, ada yang pernah lihat Wuling nggak? Atau punya? Yang punya Wuling? Nah, iya Pak, itu Pak, pakai kayak Android gitu. Ya, betul ya. Jadi di DIN dashboard-nya itu kita bisa memberikan voice comment, misalkan halo Wuling gitu. Bisa nyalain AC nggak ya? Saya belum pernah tahu sih gitu. Misalkan nyalakan AC misalkan, atau perintah-perintah lain lah yang bisa dibenamkan ke dalam device tersebut. Oke, yang lain misalkan yang ada OS-nya. Oke, yang paling dekat lah set top box. Ada yang punya set top box nggak di sini? STB, Pak. STB pasti banyak yang punya kan ya. Dani punya. Nathaniel nih, STB yang dipunyai apa? Wah, saya kurang tahu ya. Bener bapak saya yang ini. Punya internet nggak? Paket internetnya apa, Nathaniel? Saya pakai bisnet wifi. Pakai Bisnet. Ada paket TV-nya nggak kalau Bisnet? Saya belum pernah soalnya. Ada, tapi saya nggak pakai yang TV. Oh, berarti nggak tahu ada set-top box-nya ya. Jadi kalau misalkan beberapa layanan internet itu menyediakan set-top box ya. Kalau yang set-top box-nya bagus menurut saya ya, karena saya baru meng-compare antara dua ya, antara IndiHome sama First Media misalkan. Ya kalau IndiHome benar-benar memang set-top box-nya itu dia OS-nya adalah Android gitu. Jadi relatif lebih mempermudah untuk diinstal aplikasi dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan sama misalkan yang First Media, dia emang benar-benar OS-nya OS yang dia buat sendiri ya. Mungkin levelnya malah firmware gitu ya. Sehingga tidak bisa banyak dikostumasi. Oke. Yang lain misalkan apa ya? TV analog, TV digital. Ya apalagi sekarang ya sudah banyak juga yang TV digital ya yang ada operating sistemnya gitu. Lalu ada refrigerator, pemanggang roti, microwave juga beberapa punya embedded sistemnya. Tidak selalu canggih juga sebetulnya, tapi ada beberapa juga yang memiliki mikroprosesor ya sebetulnya. Punya mikroprosesor atau microcontroller yang kemudian bisa dituliskan baris program untuk kemudian dieksekusi. Lalu kalau di industrial control itu ada robotik ya, robotik dan control system untuk manufacturing sensor. Ada yang bekerja di sini, yang di pabrik, yang pakai robot ada nggak? Siapa? Coba di unmute. Juga kerja nggak, Yuk? Iya, Pak. Kerja di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit ada beberapa alat yang menggunakan kontrol komputer tidak? Ada sih, Pak. Juga rumah sakit mana? Lira, Pak. Oh, di Lira. Ya. Juga bagian apa? Helper. Ya, jadi ada beberapa, ini kan juga ya di sana ya, alat-alat yang contoh macam-macam ya, kayak pacu jantung dan lain sebagainya yang terkontrol ke komputer dan bisa direcord. Pernah ke area Nicu Picu nggak? Sering, Pak. Nah, di Nicu Picu itu kan emang bener kadang beberapa saudara-saudara kita yang lagi dirawat ya, kayak misalkan di Nicu itu kalau nggak salah untuk bayi ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya di sana kan ada benar-benar alat monitoring yang
Contoh misalkan ya, kalau bayi itu benar-benar harus tahu takaran infusnya berapa, kemudian apalagi ya, ya bermacam-macam ya. Jantungnya mungkin perlu dikontrol atau dibantu dan lain-lain kan ya. Juga sering lihat kan ya, maksudnya bunyinya gitu terkontrol gitu ya. Sering, Pak. Ya. Pak. Nah, itu salah satunya juga besar kemungkinan alat-alat tersebut menggunakan embedded system dan punya operating system. Terima kasih juga sudah berbagi. Ya, Pak. Lalu ada yang lain ya, kalau yang di office ya, yang di kantor, contohnya siapa ya? Kayak Oi, halo Oi. Ya Pak. Oi sudah kerja? Lagi kerja nggak? Enggak Pak. Enggak kerja. Pernah lihat nggak kerja? Tapi pernah kerja nggak? Belum. Oh belum, belum pernah kerja. Semangat ya, selalu segera dapat kerjaan. Pernah lihat fotokopi ya? Ya pernah. Ya, tapi mungkin kalau kita lihat yang fotokopi yang dimaksud ini yang punya embedded system itu, dia yang memang benar-benar bisa disebut centralized printer gitu ya. Jadi beberapa device mungkin saya ceritakan ya, kayak misalkan beberapa fotokopi makernya mungkin Fuji Xerox gitu. Dia punya OS-nya namanya Apeos ya sistemnya. Jadi si Apeos ini dia akan mengintegrasikan seluruh printer. Jadi kita cukup terintegrasi ke server. Pas kita ngeprint dimanapun printernya, yang penting kita tapping gitu. Jadi kita bisa melakukan proses copy dimanapun. Lalu beberapa maker seperti Toshiba gitu ya, dia juga mengeluarkan fotokopi. Nah kalau Toshiba agak lebih enhance-nya adalah si masing-masing komputernya itu, panel di fotokopinya itu dia menggunakan Android. Bahkan bisa dilakukan proses remote terhadap panelnya gitu. Jadi kita bisa melakukan proses troubleshoot dari jarak jauh, lalu melakukan konfigurasi jarak jauh menggunakan panelnya Android gitu. Salah satu contohnya saja. Jadi itu ya kurang lebih ya yang disebut sebagai embedded system, dan saya rasa dan saya yakin bahwa teman-teman di sini pasti sudah pernah minimal tahu atau ada di sekitarnya. Hanya saja kurang menyadari bahwa oh ini sebetulnya sistemnya sudah embed gitu. Nah apalagi sekarang ya, sekarang itu diakselerasi sama IoT ya, Internet of Things gitu. Jadi si device tadi lebih ke embedded sistemnya malah di-enhance dengan ada satu tambahan, yaitu bisa terkoneksi ke internet. Sehingga mengakibatkan atau punya efek yang positif, yaitu bisa ada otomasi, bisa terkontrol, dan bisa memudahkan kita gitu. Oke. Lalu kita bicara ke embedded operating system. Jadi kalau dibicarakan tentang tadi embedded system, maka untuk melakukan proses kerjanya tadi adalah menggunakan sistem operasi embed atau sistem operasi terbenam. Jadi dia digunakan untuk embedded system atau sistem komputer terbenam. Nah, si OS-nya ini dia dirancang agar apa? Ringkas, efisien, kemudian penggunaan resource-nya, terus kemudian andal, ya. Seperti yang saya sudah ceritakan tadi ya, bahwa si embedded system itu dia itu tidak kemudian memanfaatkan semua fungsi yang disediakan oleh sistem operasi yang ada. Jadi dia hanya sebagian saja gitu, bagian kecilnya saja, atau ya tidak semuanya gitu yang dibutuhkan saja. Kayak ATM misalnya, berarti kan dia hanya dibutuhkan untuk proses mencetak struk misalnya, terus kemudian mendeteksi kartu, lalu ada input melalui monitor, dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat perkembangannya misalkan ya di ATM, kalau dulu bahkan kita hanya ditampilkan itu benar-benar statis. Jadi kalau mau kita mencet tombol itu ya kita bukan touchscreen gitu ya. Kita memencet tombol-tombol yang ada pilihannya. Jadi pas begitu menyala, yang tersedia menunya ya hanya menu untuk ATM saja, tidak ada menu-menu yang lain. Tidak harus kemudian kita klik start, kemudian program dan lain sebagainya. Dia sudah dikostumasi ya si operating sistemnya tersebut.
Nah, si OS ini disebut juga sebagai real time operating system, ya. Jadi bahkan malah dijadikan sinonim ya, kalau yang disebut embedded system ya real time OS, karena memang benar-benar apa yang kita inputkan langsung kemudian bisa real time dilakukan pemrosesan, ya. Nah, perbedaannya antara sistem operasi embed dengan sistem operasi desktop adalah aplikasinya, kemudian termasuk juga OS-nya itu secara statis itu dihubungkan bersama menjadi satu gambar yang dapat dieksekusi. Maksudnya adalah jadi satu keutuhan gitu, satu bagian gitu. Jadi si sistem embed ini dia tidak meloading kemudian jalankan aplikasi. Jadi biasanya malah hanya menjalankan satu aplikasi saja. Kayak ATM ya berarti dia menjalankan aplikasi si ATM-nya tadi. Lalu kemudian apa? Untuk mesin cuci misalkan, berarti dia menjalankan fungsi-fungsi melakukan mesin cuci. Yang dilakukan oleh mesin cuci, contohnya menimbang, kemudian melakukan mengatur keluar dan masuknya air, mengatur energi yang dibutuhkan dan sebagainya. Sama halnya misalnya yang dipakai di apa ya tadi di medical ya, di kesehatan misalkan kita punya alat untuk melakukan pengaturan terhadap besarnya apa namanya aliran infus yang masuk ke dalam tubuh bayi di NICU misalkan. Berarti kemudian di-input usianya berapa misalkan, kemudian takarannya yang seharusnya keluar berapa, jenis sakitnya apa misalkan, diproses oleh si embedded system tadi, kemudian secara mekanik, secara real time memberikan outputan terhadap buka tutup katup untuk kemudian mengalirkan cairan infus. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya di gambar di samping ini ya terkait dengan embedded operating system, bahwa secara organisasi secara umum ya organisasinya ada seperti terlihat di gambar, yaitu dia ada prosesornya, kemudian ada human interface-nya atau yang berkaitan dengan human ya. Kalau misalnya ATM berarti ada inputannya, kemudian kita melakukan pemilihan uang dan lain sebagainya. Lalu ada custom logic dan memory ya, biasanya tidak terlalu besar. Ada diagnostic port, biasanya ada analog digital conversion dan juga ada digital analog conversion. Kalau analog to digital conversion biasanya dia dari sensor gitu ya. Nah, kalau digital to analog conversion dia adalah aktuator atau indikator ya. Misalkan ya tadi aktuatornya apa? Contoh misalkan sensor dulu ya, sensor mendeteksi bahwa tekanan jantung benar ya, tekanan jantung ya, denyut nadinya si bayi ini misalkan beberapa second, berapa detak per second misalkan gitu ya. Kemudian dikonversi dari sensor tadi ke dalam sinyal digital, diproses oleh prosesor, kemudian ya diproses. Kalau misalkan detak jantungnya sekian speednya, maka katup yang melakukan buka tutup cairan infus dia harus dibuka setiap berapa detik sekali misalkan. Jadi ini dikonversi dari digital ke analog, kemudian menggerakkan aktuator. Ya, dalam hal ini tadi ada misalkan sensor dan lain bukan sensor ya, maksudnya aktuator itu ya mekanismenya ya. Kayak ATM berarti menggerakkan aktuatornya apa? Dia menggerakkan motor untuk kemudian mengeluarkan uang sesuai dengan yang sudah diinputkan, jumlah uangnya berapa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini selain prosesor dan memori ya, tadi ya ada beberapa elemen yang tadi sudah saya ceritakan gitu ya. Sehingga dia bisa berinteraksi ya, melakukan manipulasi, komunikasi dengan dunia luar, yaitu pakai sensor dan aktuator. Dan kemudian si antar muka manusianya atau human interface-nya juga bisa jadi dia sederhana ya. Misalkan hanya lampu yang kedip misalkan, atau yang tadi ya kalau misalkan ada ATM-nya masih
di dalam kita sudah meninggalkan ruangan, kita belum mengeluarkan ATM-nya misalkan atau mengambil uangnya, maka akan ada sensor bunyi gitu. Dudut misalkan. Atau misalkan ya yang rumit sebetulnya antar mukanya ya. Ada misalkan kalau kita lihat di real time robotic vision gitu ya. Lah bahkan kadang ada juga yang tidak ada antar mukanya ya. Jadi benar-benar sudah secara otomatis diproses oleh si embedded systemnya. Lalu ada port diagnostik ya. Port diagnostik itu biasanya untuk mendiagnosis sistem yang sedang dikontrol. Kadang kalau kita lihat mobil misalkan ya, ada beberapa port diagnosis yang kita bisa colokkan alat kita ya ke situ. Kemudian kita bisa mengecek ada perangkat-perangkat yang sekiranya bermasalah tidak sih gitu ya. Atau saya mungkin kurang begitu paham ya kalau di dunia motor. Kalau misalkan di dunia mobil juga saya juga kurang paham, tapi mungkin yang saya ketahui itu adalah namanya ECU ya. Ada yang kerja di motor nggak? Aku baru pulang. Ada yang kerja di dealer atau di servis motor ada nggak? Saya Pak nggak kerja di Linggar, tapi lumayan ngerti lah tentang motor mah. Oh iya Linggar. Waktu kalau di motor itu ada ECU ya? Iya Pak, betul Pak. Fungsinya untuk apa itu, Gan? ECU itu kan engine control unit Pak. Jadi buat mengatur pengapian, mengatur volume bahan bakar yang dikeluarkan. Seperti itu Pak. Artinya berarti motor-motor yang tipe-tipe sekarang ya yang ada ECU-nya ya? Betul Pak. Dan itu bisa dilakukan proses diagnostik kan ya kalau nggak salah ke ECU-nya ya? Dimasukkan alatnya, terus nanti akan dilakukan proses pengontrolan juga gitu ya Linggar ya? Iya Pak, itu bisa dikontrol oleh kita sendiri. Ya, terima kasih Linggar telah berbagi. Ya kurang lebih seperti itu ya, ada diagnostic port. Bahkan kalau misalnya ATM sendiri dia ada port untuk diagnostik ya. Kalau misalkan untuk mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak dalam sebuah embedded operating system. Ya, kemudian yang lain ya terkait dengan embedded operating system adalah softwarenya gitu ya. Jadi softwarenya punya fungsi tetap dan khusus untuk aplikasi gitu. Tadi saya sudah sebutkan beberapa kekhususannya. Dan kalau di embedded operating system maka efisiensi itu sangat penting gitu. Jadi harus dioptimalkan. Untuk apa saja? Untuk energinya, pengkodeannya, waktu eksekusi, berat, dimensi, lalu biayanya gitu. Jadi kalau misalkan tidak dioptimalkan misalkan, contoh misalkan untuk energinya ternyata dia akan memakan waktu yang boros misalkan. Contoh lah misalkan kayak ada ini tadi punya Amazfit T-Rex misalkan. Kalau operating sistemnya kemudian tidak mengoptimalkan energinya, maka yang terjadi adalah si jamnya ini akan boros tenaga, ya boros daya sehingga akan waktu chargingnya ya akan semakin sering gitu. Padahal kita tidak menginginkan sebetulnya. Kalau misalnya kita pakai smartwatch yang bagus, yang inginnya ya adalah ya sekali cas bisa buat misalkan sebulan misalkan. Dan lain sebagainya. Oke. Lalu kita lihat karakteristiknya ya dari embedded operating system. Yang pertama dia adalah real time operation. Ya. Jadi real time itu ya terkontrol oleh yang tadi. Kalau kita punya I/O ya dari eksternal ya, yang tadi ada sensor. Kemudian diproses secara langsung, kemudian di-outputkan ke aktuator misalkan, atau ke display, atau ke indikator, dan lain sebagainya, maka dia harus benar-benar sifatnya real time. Lalu ada reactive operation, yang dimaksud dengan reactive operation adalah dia akan ketika ada eksekusi aplikasi gitu ya, itu harus benar-benar cepat melakukan respon untuk kemudian di-outputkan ke eksternalnya atau misalnya tadi ya ke aktuator atau ke indikator ya. Itu adalah ciri-ciri dari atau karakteristik dari operating
sistem terbenam. Lalu dapat dikonfigurasi ya. Yang dikonfigurasi apa? Yang dikonfigurasi ya sebetulnya yang sifat-sifatnya adalah yang mendasar ya, kebutuhannya ya. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang ATM ya, dia bisa dikonfigurasi. Apa saja sih konfigurasinya? Ya misalkan tadi ya, kalau selama 10 detik dia tidak melakukan transaksi apapun gitu misalkan, maka ATM akan tertelan misalkan. 10 detik kelamaan ya. 30 detik ya. Dulu saya pernah waktu awal-awal ada ATM itu, jadi dia itu hanya kurang dari beberapa detik gitu. Jadi saya pas begitu uang keluar, lalu saya menghitung uang gitu. Itu yang saya tidak sadari. Pas menghitung uang, ternyata dia hanya waktunya cuman kalau nggak salah 30 detik. Alhasil ATM saya tertelan. Waktu itu tidak ada peringatan, pernah kejadian gitu. Jadi hanya peringatan awal aja, titit langsung krek ketarik gitu. Tapi kalau sekarang sudah ada peringatannya lebih baik. Jadi bisa dikonfigurasi si embedded operating system tersebut gitu. Dikonfigurasi sehingga kalau misalkan uang sudah keluar, ATM masih di dalam, harus segera ambil karena bunyinya tuh sudah semakin lama. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada fleksibilitas perangkat I/O gitu ya. Jadi kalau fleksibilitas perangkat I/O yang dimaksud adalah contohnya ya tadi ya, kalau kita membutuhkan beberapa sensor yang memang dibutuhkan, maka kemudian kita bisa secara fleksibel untuk melakukan penambahan maupun pengurangan, tergantung kemudian konfigurasi dan kebutuhan dari embedded sistemnya tersebut. Lalu ada mekanisme proteksinya yang disederhanakan. Jadi kalau misalkan contoh, kalau kita punya ada satu embedded system, ada operating system, kemudian kita bicara tentang antivirus misalkan. Coba bayangkan kalau misalkan proteksinya itu dari antivirusnya itu secara keseluruhan, maka tidak akan maksimal. Sehingga perlu kemudian penyederhanaan pelindungan, tetapi tetap memberikan proteksi penuh. Apalagi kayak misalkan di ATM gitu ya, jangan sampai kemudian bisa dilakukan proses hacking. Walaupun kita pernah lihat kan ya, ada demonya waktu itu saya lupa di conference apa gitu. Jadi dia mendemokan untuk menghacking ATM untuk mengeluarkan mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu. Yaitu artinya secara pelindungan kurang maksimal. Lalu ada penggunaan interupsi secara langsung yang dimaksud dengan direct use of interrupts ya, itu bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita bicara secara interrupt ya, kalau operating system biasa kan kita lihat ada proses interupsi gitu ya, kita sudah terangkan di awal. Tapi kalau yang di embedded operating system kecenderungannya adalah tidak mengizinkan sebuah proses itu ada interrupt secara langsung lah, kurang lebih seperti itu. Karena memang kalau misalkan ada interrupt, maka proses real time-nya pun akan tidak menjadi maksimal. Oke, dari gambar di samping ada tidak yang kira-kira familiar? Nah, itu adalah operating system yang secara spesifik digunakan untuk embedded system. Kalau sekarang kecenderungannya embedded system itu lebih disukai yang di teknologinya di IoT atau Internet of Things gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya yang di bawah misalkan ya. Jadi ada beberapa embedded system ya, memorinya kecil ya. Memorinya kecil, tidak sampai 500 MB ya. Dan itu ada beberapa device ya, kalau ini dari Riot ya misalkan. Atau Anda misalnya punya yang hobi main microcontroller misalkan. Raspberry Pi atau apa ya, saya lupa lagi. Saya tiba-tiba ngeblank. Pakai apa biasanya kalau IoT Anda yang suka robotik? Arduino. Ah iya, Arduino ya. Ada Arduino dan lain sebagainya, ada Raspberry Pi dan lain sebagainya. Ya. Nah, operating system lain yang
mungkin Anda perlu tahu ada Riot, kemudian TiniOS. Ini TiniOS sudah lama ada. Lalu ARM Embed. Kemudian ada Windows IoT, Windows juga punya. Mongoose, Nucleus, Snappy, Android Things, VxWorks, ThreadX, Zephyr, dan lain sebagainya. Banyak. Silakan Anda bisa pelajari. Ada juga yang namanya nih, yang free RTOS gitu ya. Jadi, tetapi memang OS ini adalah spesial ya, special case penggunanya. Biasanya kalau misalkan Anda gunakan operating system ini, maka kemudian sudah beda ya pembuatan aplikasinya, pemrogramannya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi sangat menarik untuk dipelajari. Oke, ini kurang lebih gambaran untuk yang TiniOS ya. Kalau di TiniOS ya, ini kita bicara tentang wireless sensor network topologi gitu ya. Jadi ada beberapa sensor-sensor ya yang kemudian diproses oleh si TiniOS. Nah, tujuannya atau goals-nya dari si TiniOS ini, yang pertama dia memungkinkan high concurrency ya. Jadi si sensor-sensor ya yang dikirimkan kemudian secara wireless ini ya misalkan akan diproses secara bersamaan gitu ya. Contoh misalkan ya Anda buat sebuah sistem traffic light misalkan. Traffic light ini dia akan mendeteksi sensor jumlah kendaraan misalkan. Kalau ada arah dari, taruhlah kita pakai mata angin ya, timur, barat, selatan, utara misalkan. Ketika di sisi utara ternyata jumlah contohnya apa ya, jumlah kendaraannya sedikit dideteksi dengan sensor gitu ya. Si sensor mendeteksi jumlah kendaraan sedikit, maka kemudian lampu hijaunya akan lebih lambat, bukan lebih lambat ya, lebih cepat gitu ya, karena sedikit gitu, dan dia akan melakukan proses prioritas terhadap yang jumlah antrian kendaraannya banyak, misalkan seperti itu. Nah ini maka perlu kemudian dilakukan oleh sebuah embed OS ya, yang dia memungkinkan high concurrency atau secara bersamaan bisa melakukan proses pengolahan. Lalu beroperasi dengan sumber daya terbatas gitu ya. Ya bayangkan kalau misalkan sensor-sensor tadi yang ada TiniOS-nya misalkan dia butuh listrik yang besar ya. Bayangkan kalau misalkan kita taruh satu komputer aja misalkan, berarti kalau komputer rata-rata dayanya kan berapa volt ya? 300 sampai 500 ya kalau nggak salah. Berarti wah listriknya boros dong. Nah kalau misalkan dengan TiniOS diharapkan dia punya waktu pengoperasiannya itu punya resource atau sumber daya terbatas. Lalu beradaptasi dengan evolusi perangkat keras dan mendukung berbagai aplikasi, beragam platform, dan robust gitu ya. Jadi robust itu apa ya? Kuat gitu ya. Kuat bertahan gitu dari segala apa namanya hambatan ya, kayak cuaca, kemudian gangguan dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan sistem operasi terbenam atau embed operating system. Silakan apabila ada pertanyaan. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Seperti biasa, proses presensi akan dilakukan setelah saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya terbuka ketika misalkan Anda mau memberikan masukan dan saran ya kepada saya. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.